Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita sudah bangun di awal pekan ini untuk beraktivitas dengan sejahtera dan penuh sukacita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah memasuki hari pertama di bulan Agustus 2022. Mari bersama kita membaca Kisah Rasul 21 ayat 37 sampai 40 sebelum kita beraktivitas di hari ini. Demikian. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengaca bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, berbicara dengan kepala dingin. Dapatkah suatu permasalahan diselesaikan dengan keributan dan perdebatan? Tentu saja bisa, namun itu bukan cara yang elok. Apakah dengan hati yang panas, emosi yang meluap-luap, kebencian yang dalam akan dapat menemukan solusi yang baik untuk sesuatu yang sedang menjadi masalah? Paulus sadar akan hal tersebut. Dalam perikop sebelumnya, orang-orang Yahudi itu menuduh dan meneriaki dia. Pasalnya dia dituding telah menista agama Yahudi. Dan karena masalah itu mereka membuat kegaduhan. Menghadapi itu semua, Paulus tidak panik. Walaupun ia sudah ditangkap, ia sudah digiring masuk ke markas, tetapi Paulus tetap tenang. Dia tenang dan meminta izin kepada kepala pasukan agar memberinya kesempatan untuk berbicara. Sebelum mengutarakan pikirannya, Paulus sadar dia sedang menghadapi masa yang mengamuk. Agar suaranya didengarkan, maka dia harus menenangkan mereka. Tentu saja saudara sekalian, ini bukan urusan gampang. Menenangkan orang yang sedang meluap-luap kemarahannya terhadap kita, tentu memberikan isyarat untuk diam bukanlah peristiwa yang biasa. Dan kalaupun kita yang melakukannya, tak akan mungkin ada hasilnya. Berbicara dalam kegaduhan seperti itu bak mencoba berlayar di tengah badai, bukan? Seolah-olah tidak ada artinya. Kepala pasukan pun mengizinkan Paulus untuk berbicara. Selanjutnya Paulus harus menenangkan amukan massa terlebih dahulu. Kalau tidak, maka komunikasi dua arah akan batal terwujud. Kemudian dia memberikan isyarat kepada mereka dengan tangannya, dan suasana pun mulai tenang. Saudara sekalian, kesabaran serta ketenangan Paulus membuat suasana menjadi lebih sejuk. Terlihat bahwa Paulus adalah sosok yang matang, dewasa dan berpengalaman. Padahal, jika mau, dia bisa langsung berteriak balik kepada mereka. Dia bisa pamer, menyombongkan diri dan kehebatannya kepada mereka. Dalam kasus ini sebenarnya dia berhak untuk marah. Namun, itu semua tidak dilakukannya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk meluruskan permasalahan ini. Jadi saudara sekalian, segala sesuatu ada waktunya. Mengapa Paulus mampu melihat semua ini sebagai sesuatu yang kesempatan emas untuk memberitakan Injil Yesus Kristus? Karena Paulus penuh dengan kasih ilahi. Seperti Kristus ketika di kayu salib, ia memikirkan pengampunan bagi orang-orang yang menyiksanya. Paulus masih mau berbicara kepada mereka yang sudah melukainya. Saudara sekalian, kita dapat belajar dari Paulus di sini, yaitu tentang kepentingan menahan diri. Kita seringkali sulit untuk menahan diri, apalagi jika kita merasa dalam posisi benar. Dalam situasi konflik, kita acap kali menuntut agar didengarkan, bukan mendengarkan. Parahnya lagi, kita tak memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, sehingga kita sulit menangkap maksud baiknya. Kita ingin dihormati, tetapi sulit kita menghormati orang lain. Oleh sebab itu, baiklah kita belajar untuk mengontrol diri. Dengan rendah hati mendengar orang lain, dengan sungguh-sungguh kita membuka telinga kita untuk mendengarkan pergumulan mereka,
dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Dan ini penting supaya kita bisa berbicara dan menyelesaikan masalah kita dengan cara yang elegan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena firman-Mu pada pagi hari ini telah kami baca dan telah kami renungkan sebelum beraktivitas di hari ini. Ya Tuhan, kami mohon ampun karena kami begitu sulit untuk merendahkan diri dan juga menguasai diri kami, apalagi kalau kami berada dalam posisi yang benar. Ya Tuhan, berilah kami kesabaran seperti Paulus yang dapat mengekang lidahnya dan memiliki kerendahan hati dengan satu maksud supaya ia mempunyai peluang untuk memberitakan kabar keselamatan bagi bangsa Yahudi. Ya Bapa di sorga, berilah kami kesabaran, berilah kami ketekunan untuk terus bekerja bagi-Mu dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemurahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah memasuki minggu pertama bulan Agustus 2022. Tuhan, tolonglah kami sepanjang bulan ini, sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Biarlah pelayanan-pelayanan kami berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa kunjungilah mereka dalam kasih setiamu. Dan bimbinglah mereka menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan memelihara kehidupan yang kudus di hadapan-Mu, sehingga kesaksian kami dapat berguna bagi banyak orang. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami sungguh-sungguh kerendahan hati, supaya kami meninggikan dan mempermuliakan Kristus di dalam kehidupan kami apapun yang terjadi. Bahkan musuh-musuh kami sekalipun, biarkanlah kami dengan penuh ketekunan memberitakan Injil-Mu supaya makin banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini, apapun masalah mereka, berkenanlah Engkau memberkati. Jika mereka sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, Bapa, tolonglah mereka agar mereka menemukan segala yang terbaik dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami manusia hanyalah dapat merencanakan dan merancangkan, tapi keputusannya berasal daripada-Mu ya Tuhan untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bagi kami anak-anak-Mu. Sekarang ya Tuhan, dengarlah doa kami. Pimpin kami sepanjang hari ini. Berilah kami kemurahan hati-Mu supaya kami menyaksikan kasih setia-Mu yang kami alami dan yang terjadi pada hari ini. Dengarlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.